Ini memang langkah kedua bagi para sufi. Setelah selesai tuntas berbicara tentang taubat, barulah dia berbicara tentang sabar dan tentang syukur. Imam Ghazali sebagai seorang sufi nazari, Imam Ghazali itu bukan sufi amali. Makanya beliau tidak punya tarekat. Jadi Imam Ghazali itu tarekatnya ya yang amalinya itu yang batin, yaitu mulai dari tobat, sabar, syukur, ridho, ikhlas, tawakal, zuhud, dan seterusnya. Dia tidak mempunyai amalan-amalan khusus seperti halnya Imam Syazili. Kalau Imam Syazili justru tarekatnya tarekat Syaziliyah, yang mempunyai 9 macam amalan. Imam Syazili, tarekat Syaziliyah itu. Kalau Imam Ghazali, kalaupun disebut tarekat akhlaki, tarekat akhlak, sama dengan Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah tarekatnya itu tarekat mahabbah, tarekat cinta, mau sedikit pun untuk dikurangi penderitaannya oleh Allah. Tidak mau dia dikurangi. Karena apa? Dengan dikuranginya itu berarti dikurangi rasa cintanya, cinta Allah kepada itu orang. Nah, disitulah makrifat ini sangat penting. Tasawuf nazari ini sangat penting. Jadi tasawuf nazari itu tidak hanya sekedar bagaimana dia mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dia harus tahu bahwa segala sesuatu yang ia alami itu merupakan karunia daripada Allah. Kalau kita bisa mewiridkan 1000 kali tasbih, tasbih yang 10, tasbih yang 10, apa tasbih yang 10 itu? Nah, ini yang seringkali kadang-kadang saya baca dia setelah selesai salat witir malam, mulai daripada subhanadzil izzati wal jabarut, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil hayyil ladzi la yamut, subhanalladzi fis sama'i arsyuh. Ini pertama. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuh, subhanalladzi fil bahri sabiluh, subhanalladzi fil hawa'i ruhuh, subhanalladzi fil nari sultanuh, subhanalladzi fil arhami ilmuh, subhanalladzi fil kuburi qada'uh, subhanalladzi rafa'as sama'i bighairi amadin. Kemudian yang 9, subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i fajammadah, subhanalladzi la malja'a wa la manja'a illa minhu wa ilaihi. Nah, ini 10. Kalau ini bisa kita baca di malam padang Arafah itu 1000 kali, 1000 kali, maka tingkat kewalian sudah berada di daftar para wali, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Allah taala bagaimana dia ditinggalkan syariatnya oleh manusia, tidak dianut agamanya oleh manusia. Justru Allah memberikan makan minum sangat-sangat mewah kepada orang-orang tersebut. Fasilitas kendaraannya mewah, rumahnya mewah, makan minumnya mewah, pakaiannya mewah. Padahal Allah Subhanahu wa taala seharusnya murka kepada mereka. Sudah diberikan itu dan ini masih meninggalkan agama saya, masih meninggalkan saya. Maka disitulah bukti sifat saburnya Allah. Seorang beradik berkakak perempuan yang adiknya itu sangat-sangat cantik, sangat cantik. Semua laki-laki ngiler melihat dia. Sementara yang kakak ini, jeleknya tidak kalah dengan siapapun. Sehingga si adik ini menikah bersama seorang laki-laki kaya raya. Pada saat itu hanya dia yang dibangunkan rumah oleh suaminya bertingkat 4 di pinggir jurang yang sangat-sangat antik kelihatannya. Sementara kakaknya ini karena jeleknya sudah tidak kalah dengan siapa-siapa sudah.
Dia bilang apa? Saya walau bertelanjang di tengah jalan tidak ada yang menengok saya laki-laki. Kalau begitu tidak usah saya tinggal di kampung sudah, saya pergi ke hutan saja. Tinggallah dia di hutan seorang diri di hutan belantara. Keras saja tidak ada yang menengok dia. Apalagi laki-laki mau simpang, tidak ada. Tetapi pada satu saat itu adiknya yang cantik itu sudah mempunyai anak 3, masih banyak laki-laki mengincar dia karena dia tinggalnya di lantai 4 bersama suaminya yang namanya penjahat tahu dia tinggal di situ. Akhirnya diterobosi sampai di lantai 4. Suaminya dibunuh. Telah dibunuh dia, suaminya itu dia sendiri diikat, dilempar dari lantai 4 ke dalam jurang yang sangat dalam, membuat itu si suami mati dan dia sendiri mati. Tinggallah anaknya yang 3 ini. Kebetulan tidak ada keluarganya yang akan mengasuh dia. Maka dipikir-pikir, ini ceritanya dulu almarhumah ini punya kakak. Dia masih hidup tetapi tidak diketahui di mana dia tinggal sekarang. Maka tolong supaya dicari. Agar apa? Agar dia nanti yang mengasuh anak-anak ini. Sampai ditemui sama orang banyak, dibawa pulang. Barulah dia dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terus bilang apa? Seandainya kalau saya cantik seperti adik saya akan mengalami seperti itu pula. Saya akan dilemparkan dari tempat yang tinggi sampai tempat yang bawah. Tetapi mungkin inilah hikmah yang terbaik diberikan kepada saya oleh Allah Subhanahu wa taala agar saya tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya itulah yang terbaik. Ini yang dilemparkan dari lantai 4 itu memang cara Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menebus kesalahan-kesalahannya yang mungkin terlalu bangga terhadap kecantikan yang tidak sadar bahwa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia merasa terkagum-kagum terhadap dirinya. Akhirnya dihukum oleh Allah Ta'ala dengan cara dilempar oleh penjahat dari lantai ke-4 untuk menebus dosa-dosanya. Jadi semua tidak ada yang salah apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita berhadiah Fatihah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan para keluarga beliau. Semoga Allah memerintahkan kepada beliau untuk memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat kelak. Bi barakatil Fatihah. Yang kedua untuk para alim ulama, para aulia, para mufassirin dan muhaddithin, al-usulin, al-sufin, al-muhaqqiqin fiddin. Para guru-guru kita yang telah mendahului, semoga Allah jadikan kubur-kubur beliau jadi taman-taman surga bukan jurang-jurang neraka, dengan diterimanya segala macam amal saleh yang mendapatkan pahala berlipat dan terampuni kesalahan dan dosanya, serta kita yang menjadi murid-murid beliau yang masih hidup sekarang ini. Semoga Allah memberikan kita warisan ilmu pengetahuan yang barakat dari para ulama dan aulia, dan semoga Allah memberikan kita umur panjang tetap dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, selalu berbuat taat, jauh dari berbagai macam maksiat dan mungkarat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki dengan cara mudah, berlimpah dan barakah, jadi bekal beribadah sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, kelak bersama para ulama dan aulia kita dimasukkan ke Jannatul Firdaus bi barakatil Fatihah.
Lion mode. Kemudian buat kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, kakek dan nenek kita, saudara dan saudari kita, bibi dan paman kita, keluarga-keluarga dekat kita, termasuk anak-anak kita, para santriwan santriwati, semoga Allah memberikan rahmat barakah. Yang telah meninggal dunia dijadikan kuburnya jadi taman-taman surga, bukan jurang-jurang neraka. Dan semoga Allah menjadikan semua yang sakit keluarga kita diberikan kesembuhan, yang dalam keadaan susah digantikan kesusahan dan kemudahan, yang dalam keadaan kesulitan digantikan kesulitan dan kemudahan, yang susah diganti kesusahan dan kesenangan, dan yang sengsara dibahagiakan, yang musafir mencari ilmu, mencari rezeki, diberikan ilmu dan rezeki yang bermanfaat dunia akhirat, yang pergi musafir untuk berumrah dan berziarah ke makam Rasulullah pun supaya diberikan umrah dan ziarahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu kembali kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina dzurina qurrata a'yunina Mustafa Maulana Muhammad wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa lidayna jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma iftah qulubana wa tal 'arifin wa 'allimna ulumul anbiya wal mursalin waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sabri wasyukri wa huwa kitabus tsani min rub'il munjiyati min kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillahi ahlil hamdi was sana'i al-munfaridi birida'il kibriyai al-muttahidi bisifatil majdi wal ala'i al-muayyidi syafwatal awliya'i bikuwatis sabri ala sarra'i wad darra'i wasyukri alal bala'i wan na'ma'i. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi sadatil asfiya wa ala alihi qadatil bararatil atqiya salatan mahrusatan bid-dawami anil fana wa masunatan bit-ta'aqubi anit tasarrumi wal inqidha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabus sabri wasyukri. Ini kitab yang akan berbicara tentang kesabaran dan kesyukuran. Wa huwal kitabus tsani, dan dia adalah merupakan kitab yang kedua. Kitab yang kedua al-munfaridi min rub'il munjiyati, daripada perempat munjiyat yang menyelamatkan, min kitab Ihya Ulumuddin, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillahi
Segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Ahlil hamdi wassana'i. Dia adalah Allah yang ahli, yang menjadi pemilik segala puji, wassana'i, dan segala sana. Al-Mumparidi, yang menyendiri biridail kibriya, dengan selendang kesombongan, bisifatil majdi wal ala, dengan sifat-sifat kemuliaan dan ketinggian. Al-Mutawahhidi bisifatil majdi wal ala, dan yang esa, yang sendiri dengan sifat-sifat kemuliaan dan sifat ketinggian. Al-Mu'ayyidi, yang memperkuat. Safwatal awliya'i, kebersihan daripada para wali. Kebersihan para wali biquwatis sabri, dengan kekuatan sabar. Al-sarra, saat-saat mereka bersenang-senang. Wadarra, dan saat mereka kesulitan dengan penyakit-penyakit. Wasyukra alal bala'i wan na'ma, dan dia yang memperkuat rasa syukurnya para wali itu atas bala dan atas nikmat-nikmat. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil anbiya, mudah-mudahanlah rahmat atas Nabi Muhammad, penghulu para nabi, wa ala ashabihi, dan atas para sahabatnya, sadatil asfiya, yang menjadi penghulu para sufi, wa ala alihi, dan atas para keluarganya, qadatil bararatil atqiya, yang menjadi pemimpin orang-orang baik dan orang-orang yang takwa. Salatan mahrusatan, sebagai selawat yang terjaga. Bidawami, terus-menerus, anil pana, terus-menerus terjaga daripada kebinasaan. Wa masunatan, dan terpelihara, bitta'akubi, dengan silih berganti, anit tasarrumi wal inqidha, daripada keterakhiran dan keputusan. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fa innal imani nisfani, maka iman itu terdiri atas dua bagi. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Setengahnya adalah sabar dan setengahnya adalah syukur. Setengahnya sabar, setengahnya syukur. Kama warada bihil atharu, sebagaimana telah datang dengannya oleh asar, diterangkan oleh ucapan para sahabat. Wa syahidat lahul akhbar, dan menyaksikan baginya oleh hadis-hadis. Wa huma aidan,
dan keduanya juga itu si sabar dan syukur. Wasfani adalah dua sifat min awsafillahi, daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Wasmani min asma'ihil husna, dan dua nama daripada nama-namanya yang baik. Dua nama daripada nama-nama yang baik. Iz sama nafsahu saburan wa syakuran, karena dia Allah Ta'ala yang menamakan dirinya dengan nama sabur, yang maha membalas kesabaran, wa syakuran, dan yang maha membalas kesyukuran. Fal jahlu bihaqiqatis sabri, fal jahlu maka bodoh, bihaqiqatil sabri dengan hakikat kesabaran, wasyukri dan hakikat kesyukuran. Jahlun bikila satrail iman, maka dia berarti sudah dikatakan bodoh dengan masing-masing daripada dua bagian iman itu. Summa huwa gaflatun an wasfaini, kemudian dia dikatakan lalai daripada dua sifat min awsafir rahman, daripada sifat-sifat Allah yang maha pengasih. Wala sabila ilal wusuli, dan tidak ada jalan menuju kesampaian. Ilal qurabi, kepada kedekatan. Tidak ada jalan kepada dekat minallah, dari Allah Ta'ala, illa bil iman, kecuali dengan iman. Kecuali dengan iman. Wa kaifa yatasawwaru suluku sabilil iman, wa kaifa yatasawwaru, dan bagaimana akan bisa tergambar suluku sabilil iman, jalan-jalan perjalanan iman, duna ma'rifati ma bihil iman, tanpa mengetahui apa yang dengannya lah keimanan itu. Waman bil iman, dan tidak mengetahui siapa yang dengannya harus beriman. Wattaqa'udi an marifatis sabri, dan pangsiun atau duduk-duduk daripada mengetahui kesabaran, wasyukri, dan kesyukuran. Taqa'udun an ma'rifati man bihil iman, berarti kita dikatakan taqa'ud, pangsiun daripada mengetahui siapa yang dengannya keimanan itu. Wa an idraki ma bihil iman, dan daripada mengetahui apa yang dengannya ditentukan keimanan. Pama ahwaja kilas satraini, maka alangkah berhajatnya, alangkah perlunya masing-masing daripada dua bagian itu, ilal idoh, kepada penjelasan, wal bayan, dan penjelas keterangan-keterangan. Wa nahnu nuwaddihu, dan kami akan menjelaskan kilas satra ini, masing-masing daripada dua bagian itu, fi kitabin wahidin, pada satu kitab, lirtibati ahadihima bil akhar, karena saling terikat salah satu daripada keduanya bil akhar, dengan yang lain. Insyaallah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengendaki. Ini memang langkah kedua bagi para sufi. Setelah selesai tuntas berbicara tentang taubat, barulah dia berbicara tentang sabar dan tentang syukur. Imam Ghazali sebagai seorang sufi nazari, Imam Ghazali itu bukan sufi amali, makanya beliau tidak punya tekad.
Jadi Imam Ghazali itu tarekatnya ya yang amalinya itu yang batin, yaitu mulai dari tobat, sabar, syukur, ridho, ikhlas, tawakal, zuhud, dan seterusnya. Dia tidak mempunyai amalan-amalan khusus seperti halnya Imam Syazili. Kalau Imam Syazili justru tarekatnya tarekat Syaziliyah yang mempunyai 9 macam amalan. Imam Syazili, tarekat Syaziliyah itu. Kalau Imam Ghazali, kalaupun disebut tarekat akhlaki, tarekat akhlak, sama dengan Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah tarekatnya itu tarekat mahabbah, tarekat cinta. Maka kalau begitu Imam Ghazali menganut tarekat husnuzon, yang selalu berangkat daripada husnuzon. Nah, setelah beliau selesai dengan sekian halaman berbicara tentang taubat, maka sekarang beliau ini berlanjut berbicara tentang masalah sabar dan syukur. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya iman itu terdiri secara garis besarnya atas 2 bagian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas 2 bagian. Nah, jadi secara garis besarnya iman itu terdiri atas sabar dan syukur, kata daripada Imam Ghazali. Yang 75 kelompok itu, yang 75 kelompok itulah yang dibagi menjadi 2 ini secara garis besarnya. Nah, di atas yang 2 inilah nanti akan berdiri bagian-bagian yang lain. Karena memang kalau kita indeng saja, kita renungkan, hidup ini ada 2 kuncinya, sabar dan syukur. Mungkin orang-orang yang tidak beragama ataupun beragama lain daripada Islam, mereka juga mengenal yang namanya sabar dan syukur itu mungkin dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Secara garis besarnya, sabar itu adalah suatu ketahanan. Sedangkan syukur itu adalah suatu penerimaan. Penerimaan. Tahan dalam menghadapi derita. Tahan dalam menghadapi rintangan. Tahan dalam menghadapi godaan. Sementara ridho, yaitu adalah menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan syukur itu adalah kita memberikan balasan, membalas nikmat yang diberikan oleh Allah. Tetapi kalau para sufi tidak saja kenikmatan itu yang disyukuri, tetapi juga yang disyukuri bala bencana sekalipun, musibah, sakit disyukuri. Lalu apa kesyukurannya di dalam musibah itu? Apakah dia syukur bahwa dia itu diberikan musibah? Sesungguhnya yang namanya musibah itu juga merupakan tanda cinta Allah. Tanda Allah cinta kepada orang yang diberikan musibah. Cuma kadang-kadang untuk meyakini bahwa kesulitan dan penyakit itu adalah tanda cinta Allah ini sulit diterima oleh akal. Ya, kalau dia memang mencintai, kenapa dia menyakiti orang yang dicintai? Nah, tetapi akal pula yang memberikan jawaban terhadap hal ini, bahwa itu adalah merupakan satu ujian. Apakah orang yang dicintai itu
tahan ujian cintanya atau tidak. Sehingga kalau dia tahan, dia sabar. Kalau dia sabar, nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ganjaran yang tidak ada tahu ukuran kebesarannya kecuali Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang yang bersabar sajalah diberikan balasan daripada ujiannya itu tanpa dihitung-hitung. Artinya tidak diberitahukan kepada makhluk jumlah pahala daripada orang yang bersabar. Nah, inilah hadis-hadis targhib ataupun ayat-ayat yang merupakan ayat-ayat rahmat berkaitan dengan sabar itu. Bersyukur juga adalah merupakan suatu yang sangat luar biasa. Makanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, al-faqirus sabir khairum minal ganiyyi syakir. Orang miskin, orang fakir yang bersabar jauh lebih bagus daripada orang kaya yang bersyukur. Wal faqirus syakir khairun minal kulli. Sedangkan orang fakir yang bersyukur, artinya ketika dia mendapatkan sedikit saja diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan, di mana kenikmatan yang dia dapatkan itu jauh akan memenuhi kebutuhannya, tetapi dia tetap bersyukur. Maka orang semacam ini jauh lebih bagus daripada segala-galanya, kata daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini semua dikatakan oleh Rasulullah, bahkan oleh Allah memfirmankannya, Rasulullah mensabdakannya, para ulama mengatakannya adalah sebagai takziah, sebagai penguatan bagi hamba-hamba Allah yang beriman, supaya jangan dia menganggap bahwa kesulitan yang ia hadapi itu sebagai salah satu bentuk daripada penghinaan, apalagi dianggap sebagai suatu hukuman. Karena semua kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman itu adalah dasarnya dasar cinta, dasar mahabbah, dasar cinta. Apakah ada orang yang sengsara daripada kaum mukminin itu diazab dengan kesengsaraannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau memang kelas daripada keimanannya itu masih sangat tipis, kemudian Allah menghendaki dengan cara diberikan ujian ini diharapkan dia bertambah kekuatan imannya, semakin bertambah, makin bertambah sehingga semakin kuat. Maka diberikanlah dia kesulitan-kesulitan itu. Terutama sekali orang-orang yang tadinya sudah bermewah-mewah, bermegah-megah dalam kehidupannya, menikmati rezeki Allah Ta'ala, tapi dia sangat-sangat jauh daripada Allah, dia tidak bersyukur, maka Allah sangat menghendaki hambanya ini dengan cara disakiti supaya dia dekat. Karena sesungguhnya Allah itu membuktikan rasa cintanya dengan kesenangan juga dengan kesengsaraan. Itu adalah merupakan suatu bukti daripada Allah perhatian kepada hamba tersebut. Sehingga apabila seorang hamba tidak bisa meningkat keimanannya dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau agar dia dekat kepada saya, kata Allah, saya coba dengan cara memberikan kesulitan-kesulitan, penyakit-penyakit, kesengsaraan-kesengsaraan, supaya dia kembali. Nah, disinilah bukti daripada bahwa sesungguhnya
Yang namanya kesulitan-kesulitan kalau dipahami benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, yakinlah kita bahwa kesengsaraan itu merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang itu menyadari bahwa itu merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau sedikit pun untuk dikurangi penderitaannya oleh Allah. Tidak mau dia dikurangi. Karena apa? Dengan dikuranginya itu berarti dikurangi rasa cintanya, cinta Allah kepada itu orang. Nah, disitulah makrifat ini sangat penting. Tasawuf nazari ini sangat penting. Jadi tasawuf nazari itu tidak hanya sekedar bagaimana dia mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dia harus tahu bahwa segala sesuatu yang ia alami itu merupakan karunia daripada Allah. Karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya Sariang dan barat tahu lah si rapatan dan Ka'bah barat. Rapatan dengan Ka'bah dan barat. Nah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian perlu kita memang memberikan pencerahan kepada umat, kepada saudara-saudara kita tentang hakikat daripada sabar dan syukur. Ketika kita berbicara tentang masalah sabar, berarti kita harus berbicara juga dengan kesengsaraan-kesengsaraan, kesulitan-kesulitan, penyakit-penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lambang cintanya Allah. Ketika kita berbicara tentang masalah syukur, berarti kita berbicara pula tentang masalah nikmat, kebahagiaan, kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba Allah yang saburan syakura, yaitu yang sabar dan bersyukur. Karena dikatakan tadi bahwa yang namanya as-sabur dan syakur itu sifatani min awsafillah wa ismani min asma'illahil husna. Sabur dan syakur itu termasuk dia ismul sifat, sekaligus dikatakan dua sifat daripada sifat-sifat Allah dan dua nama daripada nama-nama Allah al-husna, nama Allah yang bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang sabar dan syukur ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, as-satrul awwalu, pertengahan yang pertama, yaitu masalah sabar, berarti fis sabri, berbicara tentang masalah sabar. Wa fihi bayanu fadilatis sabri, yaitu penjelasan tentang fadilah sabar. Penjelasan tentang fadilah sabar. Wa bayanu haddihi, dan bayanu haddihi wa hakikatihi, dan hakikat sabar itu, wa bayani kaunihi nisful iman, wa bayani kaunihi nisfal iman, dan menjelaskan keadaan daripada sabar itu sebagian daripada iman. Wa bayani ikhtilafi asamihi, dan menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan nama-namanya. Biikhtilafi muta'alliqatihi, disebabkan dengan perbedaan-perbedaan hubungannya. Wa bayani aqsamihi, dan menjelaskan tentang bagian-bagiannya. Bihasabi ikhtilafil quwwati wad-da'fi, yaitu dengan sekira-kira perbedaan kekuatan dan kelemahan. Wa bayani mazanil hajati, dan menjelaskan tentang
mazanil hajati ila sabri, yaitu tujuan daripada inti daripada keperluan hajat kepada kesabaran. Wa bayani, dan penjelasan dawa is-sabri, obat kesabaran itu. Artinya kesabaran jadi obat. Wa ma yasta'anu bihi alaihi, dan apa saja yang membantu bihi dengannya alih atasnya. Fahya sab'atu fusulin, maka dia terdiri atas 7 pasal. Terdiri atas 7 pasal. Terdiri atas 7 pasal. Tastamilu ala jami'i maqasidihi, yang melengkapi atas semua tujuan-tujuannya, insyaallah. Jadi yang bagian pertama ini nanti akan berbicara tentang masalah kesabaran. Masalah kesabaran. Nah, yang berkaitan dengan sabar itu, pertama yang akan dibicarakan tentang masalah fadilah sabar. Yang kedua, takrif daripada sabar. Takrif sabar secara logawi dan takrif sabar secara hakiki, yang termasuk hakikat sabar. Dan akan dibicarakan juga bahwa kesabaran itu merupakan bagian daripada iman. Akan dibahas juga tentang perbedaan nama-nama daripada sabar itu sendiri yang sangat bergantung terhadap hubungan-hubungannya. Artinya begini, misalnya seperti tadi, sabar dalam menghadapi musibah, apa namanya? Sabar dalam menghadapi rintangan, apa namanya? Sabar dalam menghadapi godaan, apa namanya? Itu banyak nama-nama daripada sabar ini. Kemudian termasuk adalah dibagi sabar itu nanti sesuai dengan perbedaan kuat dan lemahnya. Kuat dan lemahnya. Kemudian akan dibahas juga oleh beliau tentang inti daripada, artinya hakikat inti daripada keperluan kita kepada sabar, dan sekaligus menjadikan sabar itu menjadi obat. Menjadi obat. Ini nanti kita akan dapat latihan betul dari beliau. Karena apa? Kesabaran itu adalah atas sebuah penyakit sudah termasuk 50% daripada kesembuhan. Tinggal nanti 50%-nya itu diikhtiari dengan ikhtiar secara medis. Itu nanti akan dibahas di sini. Bayanu fadilati sabri. Nah, ini yang pertama. Beliau akan membahas pertama kali tentang fadilah sabar, keutamaan daripada sabar. Waqad wassafallahu, dan sesungguhnya telah mensifatkan oleh Allah Ta'ala as-sabirina, orang-orang bersabar itu, bi'ausafin, dengan sifat-sifat, wa zikri sabri, dan menyebut kesabaran fil Qur'ani, di dalam Al-Quran, pinipin wa sab'ina maudian, yaitu pada lebih daripada 70 tempat. Lebih daripada 70 tempat. Nah, ini ibu-ibu, tadi kita pindah dari panas. Apakah kalau kita tetap di panas ini dikatakan sabar? Atau menyakiti diri sendiri? Sementara kita masih punya ikhtiar untuk berpindah ke tempat yang lebih nyaman. Sebab apa? Kalau kita kepanasan, sakit, justru tidak bisa ngaji lagi nanti. Tidak bisa lagi ngaji.
Oleh sebab itu, kalau memang masih kita bisa berikhtiar untuk mencari yang lebih menyenangkan, lebih nyaman, maka berpindah saja. Jadi Allah memberikan pilihan. Ini yang lebih bagus, ini yang lebih bagus. Ini menyakiti, dia bilang. Jadi ketika terjadi semacam ini, kalau tidak ada tempat kita berpindah, maka mau tidak mau harus tetap di bawah panas, di bawah terik matahari. Tapi karena ada pilihan yang lebih membuat kita khusyuk dalam mendengarkan pengajian, maka berpindah dari tempat yang menyakitkan menuju tempat yang menyenangkan, itu adalah merupakan suatu hal yang mubah. Kalau kita tinggal misalnya pada saat ada pilihan yang lain, maka itu dinamakan izaun nafsi, menyakiti diri. Izaun nafsi itu bisa menjadi zulmun nafsi, menzalimi diri sendiri. Karena apa? Allah sudah memberikan pilihan. Ini lebih bagus tempat kamu duduk. Kenapa kau pilih yang panas? Kata Allah. Nah, begitu juga hal-hal lain. Kalau memang ada pilihan yang lebih membuat kita nyaman dan aman, maka kita pilih yang aman itu. Dari mana kita dapat pelajaran ini? Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, di tengah-tengah perjalanan diuji dia dengan cairan. Ada cairan air biasa, ada cairan itu khamar, ada cairan laban. Yang dipilih oleh Rasulullah adalah laban, susu. Tidak memilih air biasa. Dan beliau tidak memilih akan apa? Tidak memilih yang namanya tidak memilih khamar. Sampai dibilang oleh malaikat Jibril, kad asabtal fitrah, sesungguhnya kau telah memperbaiki, artinya kau telah memilih pilihan yang sangat bagus. Nah, itu yang menjadi dalil kita. Apabila ada pilihan yang membuat kita menjadi aman dan nyaman, maka lebih bagus kita pilih yang aman dan nyaman. Yang kedua, pada waktu kita berangkat dari penginapan menuju Padang Arafah, berjalan kaki, mengendarai hemar, mengendarai unta, itu berbeda-beda. Justru mempergunakan transportasi yang lebih bagus itu lebih besar pahalanya. Yang ketiga, ketika ada sahabat perempuan dari Madinah berangkat ke Mekah dengan berjalan kaki tanpa memakai sandal, padahal tujuannya dengan tidak memakai sandal ini dia berharap mendapatkan pahala sangat besar, tapi justru dimarahi oleh Rasulullah SAW. Pakai kendaraan, jangan menyakiti diri sendiri. Nah, inilah, jadi kalau memang ada pilihan yang lebih menyenangkan, lebih memudahkan, pilihlah yang lebih nyaman dan menyenangkan itu. Kecuali kalau tidak ada pilihan, maka terpaksa apa yang diberikan oleh Allah kita terima. Nah, ini dalam kaitannya dengan fadilah sabar itu diterangkan oleh beliau sebanyak 75 kurang lebih ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah fadilah sabar. Wa adhafa aktsarad darajati, dan ia menyandarkan kebanyakan derajat-derajat wal khairat dan kebagusan-kebagusan ila sabri, kepada sabar. Wa ja'alaha tamaratan lahu, dan ia menjadikan itu semua menjadi buah daripada kesabaran itu.
Faqala azza min qail, maka berfirmanlah Allah yang maha mulia, orang yang berfirman. Apa kata beliau? Wa ja'alna minhum a'immatan, dan telah kami jadikan dari mereka para tokoh, para imam, yahduna bi amrina, mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, manakala mereka bersabar. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan telah sempurnalah firman Allah, firman Tuhan engkau yang maha bagus, ala bani Israel, atas bani Israel, bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang bersabar itu pahala mereka dengan jauh lebih bagus daripada apa yang mereka lakukan. Wa qala ta'ala, ulaika yu'tuna ajrahum, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan pahala mereka maratain, 2 kali lipat, bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja orang-orang bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka bighairi hisab, tanpa dihitung-hitung. Pama min kurbatin, maka tidak ada satu kebagusan pun, illa wa ajruha bitakdirin, kecuali pahalanya itu dengan adanya ukuran, wahisabin, dan ada perhitungan, illa sabru, kecuali sabar. Ini pahala daripada kesabaran, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wali ajli kauni saumi, dan karena keadaan daripada puasa itu, minas sabri, bagian daripada sabar, wa annahu nisfu sabri, dan bahwasanya itu si puasa setengah daripada sabar. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu adalah untuk saya dan sayalah yang memberikan balasan kepadanya. Fa'adafahu ila nafsihi, maka Allah menyandarkan itu si puasa kepada dirinya, min baini sairil ibadat, di antara semua ibadat, wa wa'adas sabirina, dan ia menjanjikan orang-orang bersabar itu, bi annahu ma'hum, dengan bahwasanya Allah bersama mereka. Faqala ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang bersabar. Wa allakan nusrata, dan Allah juga menggantungkan, menghubungkan akan pertolongan itu, ala sabri, atas sabar. Faqala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, bala in tasbiru, bala, bahkan jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim, dan ia mendatangi mereka mendatangi kalian, min fawrihim, daripada kesegeraan mereka, ala yumdidkum hadza yumdidkum bi khamsati alafin, ini dia menolong kalian dengan 5.000 minal malaikati musawwimin, daripada para malaikat yang mempunyai tanda-tanda. Wa jama'a lis-sabirina baina umurin, dan Allah menghimpun antara orang bersabar itu di antara beberapa perkara, lam yajma'ha li ghairihim, yang ia tidak menghimpunnya untuk yang lain daripada mereka. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, ulaika alaihim salawatum min rabbihim, mereka itu adalah atas mereka rahmat daripada Tuhan mereka, itu pengampunan dari Tuhan mereka, wa rahmatun, dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Fal huda war rahmah, maka huda dan rahmah, was salawat, dan selawat, majmu'atul lis sabirin,
yaitu empat ini. Pertama huda, kedua rahmah, ketiga salawat. Salawat dalam arti ini bermakna magfirah, dikumpulkan oleh orang bersabar. Wastiqsa'u jami'il ayati, dan pengkisahan dari semua ayat ini fi maqamis sabri yatulu, yaitu pembahasan tentang semua ayat ini tentang sabar itu sangat-sangat panjang, sangat-sangat panjang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada ibu-ibu. Ibu-ibu ini luar biasa. Coba ibu-ibu yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal dunia, itu adalah sangat-sangat luar biasa. Terus bukan saja ditinggalkan sendiri, tetapi juga diamanahi berupa anak yatim. Terus anak yatim ini dibesarkan sendiri. Coba lihat ibunya ibunya siapa? Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ibunya Imam Ghazali, termasuk ibunya Imam Junaid Al-Baghdadi, ibunya Imam Asy'ari. Nah ini, itu adalah merupakan termasuk yang akan menjadi rombongan ibu-ibu nanti di surga, yang sabar-sabar terhadap ujian Allah, ditinggalkan oleh suami, juga membesarkan anak. Itu adalah sangat luar biasa. Dengan berbagai macam upaya, tidak peduli dia lelah dari pagi sampai sore, demi anaknya itu bisa berpendidikan, demi anaknya itu bisa makan minum, demi anaknya itu bisa bersenang-senang seperti anak orang-orang yang masih ayah dan ibunya. Ini adalah luar biasa. Luar biasa. Makanya Rasulullah sudah menjamin, ana wa kafilul yatama kahataini, kata Rasulullah. Saya ini bersama para pengasuh anak yatim itu kahataini, seperti dua jari ini. Itu yang paling banyak adalah ibu-ibu. Ibu-ibu paling banyak. Oleh sebab itu ibu-ibu jangan takut dengan cerita Rasulullah bahwa banyak sekali perempuan di dalam neraka. Karena memang Allah bikin perempuan itu banyak, tapi lebih banyak di dalam surga daripada di neraka. Lebih banyak yang di dalam surga. Nah, jadi macam-macam daripada penyebab ibu diberikan kesabaran atau bapak-bapak diberikan kesabaran itu nanti akan lain nama dari kesabaran itu sendiri, dan balasannya kadang-kadang bisa kelihatan di dunia. Ini yang seringkali disampaikan oleh para tuan guru dan para ulama tentang kisah seorang perempuan yang disaksikan oleh banyak orang bahwa ibu ini berseri-seri wajahnya pada waktu tawaf, sampai orang semua yang melihat dia itu menjadi terkagum-kagum. Pasti ini adalah istri orang kaya raya yang tidak pernah putus setiap hari daripada salon. Akhirnya wajahnya berseri-seri. Itu kata daripada orang-orang yang melihat dia. Akhirnya karena ada yang sangat-sangat penasaran siapa sebenarnya ibu ini, lalu barulah dia bercerita bahwa pada saat terjadinya lebaran Idul Korban, Idul Adha, bapaknya menyembelih seekor kambing itu. Bapaknya menyembelih seekor kambing. Akhirnya anak daripada ibu ini mengambil golok menirukan akan bapaknya menyembelih kambing itu kepada adiknya. Itu kepada adiknya. Akhirnya adiknya juga digorok oleh yang besaran ini. Kemudian sampai kepada itu anak yang kecilan, dia tidak tahu bahwa daging yang sudah dimasak di atas kuali besar itu dinaiki oleh si anak ini, kuali tersebut jatuh
Sementara air panas sudah mendidih, maka anak yang kecilan itu menjadi mati lantaran apa? Lantaran diseduh oleh air daging yang sudah mendidih. Kemudian ada di antara salah seorang anak tersebut dibawa oleh serigala, dikejar oleh bapaknya. Ternyata bapaknya juga dia yang kena korban serigala, anak dengan bapak itu mati. Sehingga ibu ini tidak ada lagi anggota keluarganya yang masih hidup. Suaminya mati, anaknya sebanyak 4 mati. Kemudian dia sendiri yang hidup sebatang kara. Lalu dia hadapi dengan penuh kesabaran. Maka untuk mewujudkan, membuktikan rasa kesendiriannya itu, dia pergi ke Mekah melakukan ibadah umrah, dan pada saat dia tawaf barulah disaksikan oleh orang banyak mukanya yang berseri-seri bagian bulan purnama, sehingga dikira oleh orang lain ibu ini adalah seorang ibu yang sangat kaya, yang tidak pernah luput setiap hari daripada keramas dan skincare. Itu kata daripada orang. Tetapi ternyata tidak demikian. Ternyata adalah dia ditakdirkan menjadi seorang perempuan yang sabar. Nah, ini sebagai salah satu daripada bentuk fadilah yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bersabar. Sehingga dengan demikian Allah sampai 75 kali mengungkapkan kesabaran ini dalam Al-Qur'an. Agar kita ini menjadi orang yang bersabar. Banyak itu ya, sabar dari hal apa? Sabar dari itu dan ini. Nanti akan kelihatan nanti. Sehingga dari apa yang akan dibahas oleh beliau itu nanti, kita dapat melihat diri kita. Kita ini kebanyakan bersabar dalam ujian yang bagaimana? Mungkin dalam satu ujian kita kurang bersabar, tapi dalam ujian lain kita termasuk orang bersabar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyajikan kepada kita berbagai macam ujian. Seperti anak-anak di pondok. Anak-anak di pondok semuanya itu diberikan ujian sama. Nah, nanti ada di anak-anak di pondok itu ternyata dia pintar memberikan jawaban dalam ilmu nahwu, sementara dalam ilmu yang lain kurang. Ada yang pintar dalam ilmu arud, ilmu yang lain kurang. Ada yang pintar dalam ilmu hadis, ilmu yang lain kurang. Nah, inilah makna daripada banyak kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mana di antara ujian-ujian tersebut yang mampu kita hadapi dengan penuh kesabaran, sehingga kita tetap husnuzon kepada Allah. Jangan sampai mengatakan apa? Banyak sekali ujian yang diberikan kepada saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, belum habis itu datang lagi yang lain. Dan yang perlu kita sadari adalah yang namanya ujian itu tidak pernah datang satu. Pasti ada pasangannya. Pasti ada pasangannya. Karena seperti tadi, kalau dalam satu ujian ini dia tidak lulus, maka dia akan lulus pada yang kedua. Mungkin ditambah lagi dia yang ketiga. Mungkin pada ujian yang pertama tidak lulus, yang kedua ketiga tempat lulusnya. Nah, dengan cara kita mengingat semacam ini, oh ternyata ini maksud Allah Ta'ala. Dia tidak menginginkan saya gagal total. Dengan satu ujian saya tidak mampu menghadapinya, lalu gagal terus, tidak ada lagi. Jadi Allah Ta'ala ingin seperti tadi, kalau dia tidak lulus dalam ujian ini, dia lulus di tempat lain, dia lulus di tempat itu dan ini. Jadi banyaknya mata ujian adalah memberikan keuntungan kepada yang diuji. Kalau dulu kita kuliah di cara dulu itu, satu orang dosen itu dia bertanya hanya satu pertanyaan. Hanya satu pertanyaan. Paling banter 3 pertanyaan. Kemudian dijawab secara apa? Secara esai.
Sehingga yang 3 soal itu kadang-kadang sampai 6 halaman double folio tulisan kita. Nah itu caranya. Nah ini kan tidak seperti Allah Ta'ala memberikan kita ujian banyak dengan suatu pilihan. Kalau kita tidak lulus 2-3 pasti ada harapan yang lain tempat kita lulus. Jadi mengetahui hal ini supaya jangan kita suudzon kepada Allah. Kok banyak sekali Allah itu menguji saya. Karena kita tidak ingat bahwa maksud Allah adalah apabila kita tidak lulus 2-3 kita bisa lulus kepada yang keempat kelima. Wa ammal akhbaru, dan adapun hadis-hadis, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW, as-sabru nisful iman, sabar itu adalah bagian daripada iman, bahkan setengah daripada iman. Alama sayati, atas apa yang akan datang. Wajhu kaunihi nisban, akan datang nanti jalan keadaannya menjadi setengah itu. Cara sekarang itu bagaimana analisanya sehingga kita dapat meyakini bahwa sabar itu salah daripada iman. Nanti akan diuraikan oleh beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, min aqalli ma utitumul yakina, di antara paling sedikit diberikan kepada kalian akan keyakinan, yaitu artinya min aqalli ma utitum al yakinu, katanya. Di antara yang paling sedikit diberikan kepada kalian padilah daripada kesabaran itulah adalah suatu keyakinan, wa azimatun, dan suatu azimah, as-sabru. Wa man utiya hazzuhu wa man utiya hazzahu minhuma, dan siapa saja yang diberikan bagiannya daripada keduanya, daripada al-yakin wa azimatu sabri itu, lam yubali bima fatahu, dia tidak akan pernah peduli dengan apa yang luput daripadanya. Jadi kan begini maksudnya, seringkali apa yang kita hajatkan itu tidak bisa kita peroleh. Sementara waktu sudah lewat, kita mau untuk mengusahakannya kembali tidak bisa, luput dia. Maka kalau kita memiliki suatu pilihan, maka kita mengatakan apa? Ini sudah 3 kali kita coba, 4 kali kita coba, tidak bisa-bisa. Maka mari kita coba berusaha dengan yang lain. Artinya usaha yang lain. Misalnya ini bagi para ibu-ibu yang jualan, misalnya kalau ibu-ibu dengan jualan kangkung tidak bisa maju ekonominya, maka cobalah yang lain, jualan sayur lobak atau bayam. Coba lagi, kalau dengan lobak dan bayam tidak bisa, cobalah yang jualan sayur yang modern, jual di kios-kios atau pergi ke restoran-restoran, baik secara online ataupun secara manual. Terus dicoba lagi supaya tidak monoton, sehingga akan terjadilah suatu peningkatan. Karena apa? Karena kalau sudah kita coba 3 kali 4 kali ternyata tidak berhasil, berarti Allah menginginkan kita untuk melakukan usaha yang lain, sehingga dengan cara demikian Allah melihat keseriusan kita sebagai orang yang berhajat akan sesuatu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, lam yubali bima fatahu min qiyamil laili wa syamin hari. Dia tidak akan peduli dengan apa yang luput daripadanya, daripada bangun di tengah malam dan daripada puasa di siang hari. Wala an tasbiru ala ma antum
alaihi, dan bahwa kalian bersabar atas apa yang kalian itu atasnya itu, ahabbu ilayya min ayyuafiyani kullu mri'in minkum, yaitu lebih saya sukai daripada bahwa dia menyempurnakan akan aku oleh setiap orang daripada kalian, bimisli ma amila jami'ukum, seumpama apa yang dilakukan oleh semua kalian. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita biasa kan, misalnya kita terus coba istiqomah untuk qiyamul lail, kemudian suatu saat kita ini tidak bisa karena kelolosan tidur tidak bisa qiyamul lail. Nah, sekarang akan terjadi dua. Pertama, kelolosannya kita tidur ini bisa menjadi tanda Allah murka kepada kita, karena ada sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka dibiarkan kita tidur sampai subuh, tidak bangun tengah malam. Berarti kan luput salatul lail yang biasa kita lakukan. Bisa itu menjadi tanda bahwa Allah Ta'ala murka. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan, apabila kau bisa bangun di tengah malam untuk melakukan salat lail, itu sudah tandanya Allah cinta kepada dirimu, kata sebagian daripada ulama. Nah, sekarang yang kedua, dengan luputnya salatul lail yang bisa kita lakukan setiap malam itu, kita redho atau enggak? Artinya bagaimana? Kalau kita tidak redho, kita menyesali. Kenapa saya tidak bangun tadi? Kenapa saya terlalu pulas tidur tadi? Bahkan sampai dia memarahi dirinya sebelum tidur itu, dia melakukan sesuatu yang membuat dia lelah. Akhirnya tidak bisa tidur, dia bisa bangun. Nah, menyesali hal ini maka samalah artinya dengan memarahi Allah. Karena hakikatnya Allah yang membuat kita itu sampai kelolosan. Tetapi jangan setiap malam kelolosan terus. Ini sewaktu-waktu, kalau sewaktu-waktu ternyata mungkin begini. Seperti bulan Maulid kemarin ya. Kadang-kadang jam 12, jam 1 kita pulang dari pengajian Maulid. Tidak bisa bangun di tengah malam. Tapi subuh baru bangun. Masih untung bangun subuh, dapat salat awal waktu subuh. Nah, artinya ini adalah menerima kenyataan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keluputan salat malam pada satu malam itu adalah juga merupakan suatu ujian. Ketika kita redho menghadapi dia, berarti sudah termasuk di situ ada sabar. Nah, lalu buktikan apa? Buktikan keredaan kita dengan cara mengamalkan apa yang dikatakan oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, man fatahu qiyamul laili fal yuaddihi ma baina subhi wa zuhri. Siapa saja yang luput untuk qiyamul lail, maka hendaklah dia mengqadanya antara subuh dengan zuhur. Misalnya begini, nanti pada waktu salat isyraq sekaligus setelah isyraq niat untuk apa? Mengqada salat lail kita yang luput, terutama sekali salat witir. Pokoknya yang mulazamah, yang terus-menerus kita lakukan itu, kalau luput qada. Itu ajaran daripada Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa beliau menekankan seperti itu? Karena Rasulullah ketika dia luput melaksanakan qabliyah subuh, maka dia lakukan setelah salat subuh. Supaya apa? Tidak kehilangan istiqomah. Karena
Kalau kita kehilangan istiqomah satu kali, mungkin ini lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan, terus merasa tenang kehilangan istiqomah itu. Akhirnya kita sulit untuk membangun dia lagi. Kebiasaan itu sulit kita bangun, keistiqomahan ini. Nah, oleh sebab itulah, apa yang luput kita lakukan setelah kita istiqomah, maka tempel ya. Artinya kada. Apakah itu qiyamul lail, apakah itu zikir, apakah itu baca Al-Quran, supaya dikada, supaya jangan kehilangan istiqomah. Karena kita kadang-kadang lelah, itu untuk apa? Membiasakan diri kembali untuk menjadi orang istiqomah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, jadi wala antasbiru ala ma antum alaihi ahabbu ilayya min ayyuafiyani kullu mri'in minkum bimithli ma amila jami'ukum walakinni akhafu an tabtaha alaikumud dunya. Yang saya takutkan, kata Allah, bahwa dibukakan atas kalian dunia ba'di, setelah saya, kata Rasulullah ini, setelah saya. Payungkiru ba'dukum ba'do, maka saling mengingkari sebagian kalian akan sebagian yang lain. Wa yungkirukum ahlus samai, lalu mengingkari kalian oleh penduduk langit. Inda zalika, ketika itu. Artinya begini, mungkin yang berkaitan dengan keakhiratan semata-mata, misalnya rajin sholat, banyak di antara saudara-saudara kita yang mengungguli kita dari segi banyak solatnya, baik solatnya, khusyuk dan sangat tawaduknya dalam solat. Mungkin itu, kalaupun kita iri hati misalnya, iri hati kita ini tidak akan membuat kita menjadi berpecah belah. Tetapi kalau dunia yang membuat kita iri hati terhadap salah seorang, maka itu yang membuat kita saling mengingkari, lalu kadang-kadang saling memfitnah. Coba kalau dia tidak begini, tidak begitu dia. Percaya saja, saya sudah buktikan berkali-kali, gara-gara dia begini, dia begitu. Nah, ini kan tanda daripada apa? Adanya suudzon, saling mengingkari. Sampailah kata-kata ini kepada orang yang kita anggap begini begitu itu, dia juga akan memberikan balasan. Dikira dia, kalau dia tidak begitu, dia tidak begitu. Dia bisa mengukur orang dari dirinya sendiri. Terus terjadilah saling mengingkari, saling mengingkari. Nah, ini yang saya takutkan, kata Rasulullah SAW. Kalau kalian sudah saling mengingkari satu sama lain dalam soal keduniaan, maka malaikat-malaikat di langit pun akan mengingkari kalian, kata daripada Rasulullah SAW. Paman sabara wahtasaba, dan siapa saja bersabar, wahtasaba, lalu dia itu mengadakan perhitungan dengan penuh keikhlasan, zafara bikamali thawabihi, niscaya pasti dia akan mendapatkan kemenangan dengan kesempurnaan pahalanya. Summa qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Rasulullah membaca firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu, apa saja yang ada di sisi kalian itu pasti akan binasa. Wa ma indallahi, dan apa saja yang ada di sisi Allah itu baqin, akan abadi. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan membalas orang-orang bersabar itu jauh lebih bagus daripada apa yang mereka lakukan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Taala dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi kata-kata ma indakum yanfadu itu artinya adalah apa yang kalian miliki dari dunia ini akan musnah. Akan musnah. Tubuh kita saja, coba bayangkan, pada waktu kita terus menganjak remaja sampai sempurna, sampai
puncak kesempurnaan, kemudian mulai berkurang, gigi mulai copot satu-satu, rambut mulai berubah yang hitam menjadi putih, kemudian kulit kita yang kencang-kencang mulai keriput, itu kejengku yang yang tegar mulai linglung. Perjalanan kita yang tegak bagikan para prajurit-prajurit mulai oleng satu-satu. Nginggu-nginggu kita kadang-kadang. Suruh, kenapa lah seperti dulu perjalanannya tegak? Ya dulu, jangan samakan dulu dan sekarang. Itu. Mulai terus begitu. Nah inilah bukti daripada ma indakum yang fadu wa ma indallahi bakin. Ma indallahi bakin ini adalah bukan saja zat Allah, sifat Allah yang dimaksudkan. Jadi apa yang kita lakukan daripada kehiratan itu tidak saja bakin, tetapi akan berkembang semakin banyak. Tetapi yang perlu juga kita ingatkan, kaidah mengatakan iza nakasa zada. Apabila usia kita ini adalah semakin berkurang artinya bertambah. Apabila bertambah berarti kurang masa hidup. Kalau dia berkurang berarti bertambah yang sudah kita lalui. Kalau berkurang tenaga kita, maka akan semakin khusyuk kita beribadah, semakin lebih fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian semakin jaga kita, semakin sadar kita akan akhirat. Makanya kalau orang yang masih muda remaja, dia itu terus perjalanannya sangat-sangat bagus, tidak pernah melencong-melenceng, itu termasuk sabun nasya'afi ibadatillah, maka orang-orang semacam itu orang-orang pilihan yang palahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mempunyai pahala yang tidak akan pernah terputus. Artinya begini, ketika kita berkurang kemampuan kita untuk melakukan jumlah ibadah, kebagusan ibadah, kekuatan ibadah, maka apa yang kita lakukan pada waktu muda itu akan berkembang, akan bertambah, akan menutupi kekurangan kita pada waktu kita sudah lanjut usia. Dan pada waktu lanjut usia ini, sedikit saja kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus, Allah akan memberikan nilai yang sangat-sangat luar biasa. Disitulah izanaka sozada itu. Wa izazada, apabila umur sudah bertambah, nakaso, kurang tenaga kita, kurang ingatan kita, kurang pendengaran kita, kurang penglihatan kita, kurang nikmat makan minum kita, kurang pergaulan kita bersama teman, bersama masyarakat. Disitulah akan terbukti ini semua adalah menyadarkan kita bahwa kita ini makhluk. Kita ini adalah diatur oleh Allah, sehingga apapun yang kita alami wajib membuat kita ingat kepada Allah yang Maha Pengatur. Karena begini, kadang-kadang orang semakin bertambah usia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin ingin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia tidak dapat apa yang dia inginkan, kadang-kadang disitulah dia tidak sadar, dia ngomel dengan macam-macam kata-kata, tidak disadari. Nah itu sudah mendekati apa itu? Sudah mendekati apa? Baru dikasih makan siang, ngomel dia. Kamu ini jadi anak tidak tahu diri. Dari pagi sampai sore semacam ini tidak pernah dikasih makan. Kan bro, datang si wainda, wai ina ama kan wainda bro ngato sudah bubur semangkok beli ngomeh. Itu tandanya bahwa apa? Sudah mulai lupa-lupa. Nah, tetapi beruntung hamba-hamba Allah yang berikan usia lanjut itu.
Sehingga di dalam beberapa kitab diterangkan bahwa Allah itu malu terhadap manusia-manusia umat Muhammad yang diberikan usia lanjut tetapi dia masih taat beribadat dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Coba bayangkan, dari tempat tidur sampai ke tempat wudhu, kadang-kadang sampai 5 kali dia beristirahat. Padahal tempat wudhu itu, jarak tempat tidurnya tempat wudhu hanya 10 meter, 5 kali dia istirahat. Begitu selesai wudhu, ngos-ngosan sampai ke tempat tidur lagi sampai 5 kali. Tetapi Allah memuji hamba-hambanya semacam itu. Itu bonus tok diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Muhammad yang sudah berusia lanjut. Kalau boleh dibilang, hanya kebaikannya yang dipandang oleh Allah, tidak akan memandang kejelekan, kejahatan yang dilakukan oleh orang tua semacam itu. Karena apa? Apakah tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan khairu syababikum al-mutasyabbihuna bisuyukhikum wa syarru suyukhikum al-mutasyabbihuna bisababikum. Para pemuda kalian yang terbaik adalah para pemuda-pemuda yang menyerupai orang-orang tua daripada mereka, dan orang tua yang paling jelek adalah orang tua yang menyerupai para pemuda-pemuda kamu. Ini tidak termasuk dalam hal itu. Tentu yang dimaksudkan dengan hal ini adalah suatu pelajaran, karena memang betapa jarang kita menemukan orang yang berusia lanjut itu tidak menyesali apa yang sudah dilakukan pada waktu masih muda. Kadang-kadang dia melihat anak muda melakukan seperti apa yang ia lakukan pada waktu muda dulu, dia menangis, dia melarang anaknya, cucunya untuk melakukan hal itu. Walaupun dikatakan berkali-kali oleh anak dan cucunya, bagaimana dengan kakek dulu? Waktu muda seperti saya gimana? Saya tahu sejarah hitamnya kakek pada masa lalu, kata daripada anak-anaknya. Kadang-kadang nangis dia. Makanya supaya kamu jangan seperti saya, kata kakek, kata nenek. Itu. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kalau umat Muhammad diberikan usia lebih daripada 70 sudah sangat luar biasa. Bonus saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah ketika berkurang tenaga, penglihatan, pendengaran, tetapi tetap melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan kadang-kadang lebih banyak daripada saat dia masih muda, itu termasuk orang yang sudah luar biasa pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala waruya warawa Jabirun, dan telah meriwayatkan oleh Sayyidina Jabir annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iman, daripada iman. Faqala, maka Rasulullah menjawab as-sabru was-samahah. Iman itu adalah sabar dan memaafkan. Dan yang namanya Rasulullah seringkali memberikan jawaban kepada orang bertanya itu sesuai dengan karakter daripada orang yang bertanya, sesuai dengan sifat kebiasaan orang bertanya. Misalnya yang mendapat jawaban sabar dan memaafkan itu, yang bertanya tentang apa sabar, pasti Rasulullah mengetahui orang ini suka marah dia. Orang ini tidak mau memaafkan orang yang bersalah sedikit saja kepada dirinya. Maka Rasulullah diwahyukan oleh Allah, orang yang bertanya seperti itu, baik kekasihku, jawab dia dengan ya, bahwa iman itu adalah sabar dan memaafkan. Akhirnya begitu ya Rasulullah. Iya. Mungkin kalau yang kaya misalnya tidak pernah bersedekah, bertanya tentang iman, ya Rasulullah, mal iman, apa iman dari Rasulullah? Maka Allah akan menjawab as-sakhiyu
as-sakhiyu, yang namanya iman itulah dermawan, wa kasratul eta, dan banyak memberi. Nah itu. Misalnya, kalau orang yang tidak punya ilmu misalnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal iman? Al imanu kasratul ilmi. Orang yang beriman itulah orang yang banyak ilmunya, supaya dia rajin ngaji. Gitu. Misalnya kalau ada orang-orang yang punya istri, dia sangat hati-hati dalam memberikan uang kepada istrinya, sampai istrinya ngelapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak saya ambil uang suami saya untuk memenuhi kebutuhan saya bersama anak-anak saya, sebab saya Rasulullah butuh setiap hari ini sekitar 10 dinar, tapi diberikan hanya 1 dinar oleh suami saya. Bagaimana kalau saya curi dia? Akhirnya suami daripada ibu itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni anil iman, ajar saya tentang apa hakikat iman itu Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, as-sakhiyu wal i'tina'u ala zaujati wal auladi. Yang namanya iman itulah dermawan. Yang namanya iman itu adalah perhatian terhadap istri dan terhadap anak-anak. Padahal ini kan pertanyaannya sama, antara A, B sampai Z, yang datang itu pertanyaannya sama, tapi karakternya berbeda-beda, maka berbeda-beda cara jawabannya sesuai dengan karakter yang bertanya. Nanti kalau ada misalnya sahabat yang suka sombong, takabur kepada orang, datang bertanya kepada, ya Rasulullah, alimni mal iman. Ya Rasulullah, coba kau kasih tahu saya apa sebenarnya iman itu. Maka Rasulullah akan menjawab, al imanu atawaddu wasamaha. Yang namanya iman itu adalah tawaduk dan memaafkan. Nah inilah cara Rasulullah memberikan jawaban kepada sahabatnya, dan cara Rasulullah mendidik para sahabatnya. Wa qala aidan, dan Rasulullah juga bersabda, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Yang namanya sabar itu adalah satu gudang daripada gudang-gudang surga. Satu gudang daripada gudang-gudang surga. Wasu'ila maratan, dan ditanya lagi pada satu ketika, mal iman, apa itu iman ya Rasulullah? Faqala as-sabru, maka beliau menjawab sabar. Sabar. Wa hadza yushbihu qaulahu sallallahu alaihi wasallam, dan ini menyerupai akan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan al-hajju arafatan. Haji itu adalah Arafah, artinya inti daripada perbuatan haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Maknahu, artinya ma'zamul haji arafatu, yaitu paling agung daripada rangkaian rukun-rukun haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Kenapa wukuf di padang Arafah? Padahal semua rangkaian rukun haji itu mengandung nilai sejarah. Mengandung nilai sejarah. Kenapa? Karena wukuf ini yang paling lama waktunya di antara rukun haji. Kalau melontar itu kan wajib haji. Kemudian kalau apa yang jadi tawaf ibadah, tidak seperti wukuf di padang Arafah, kecuali bagi yang datang setelah lewat maghrib, boleh hanya sekedar lewat saja. Tetapi kalau dia masuk padang Arafah sebelum zuhur, maka dia harus berada di luar terlebih dahulu. Atau kalau dia sudah berada dalam tenda sejak malam hari Arafah, maka dia dianggap wukuf itu setelah salat zuhur sampai maghrib pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Berarti selama 6 jam dia wukuf. Sementara kalau tawaf kan ya paling hanya 15 menit selesai. Sa'i pun 15 menit selesai. Apalagi kalau longgar. Kemudian dalam rentang waktu yang 6 jam itu, di situ banyak anjuran-anjuran. Misalnya membaca la ilaha illallah daulah syarikalah 1000 kali,
membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, membaca qul a'udzu birabbil falaq 1000 kali, membaca qul a'udzu birabbin nas 1000 kali, membaca selawat 1000 kali. Kalau ini bisa dilakukan pada saat di padang Arafah selama rentang waktu 6 jam, maka itu akan sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau memang ukupnya itu dia sudah datang di padang Arafah pada hari tarwiyah, yaitu asar tanggal 8 daripada bulan Zulhijjah, sudah masuk di padang Arafah, sudah masuk tenda, berarti di malam Arafah itu tanggal 9 bulan Zulhijjah dia berada di padang Arafah. Kalau kita bisa mewiridkan 1000 kali tasbih yang 10. Tasbih yang 10. Apa tasbih yang 10 itu? Nah, ini yang seringkali kadang-kadang saya baca dia setelah selesai salat witir malam. Mulai daripada subhanadzil izzati wal jabarut, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil hayyil ladzi la yamut, subhanalladzi fis sama'i arsyuh. Ini pertama. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuh, subhanalladzi fil bahri sabiluh, subhanalladzi fil hawa'i ruhuh, subhanalladzi fil nari sultanuh, subhanalladzi fil arhami ilmuh, subhanalladzi fil kuburi qada'uh, subhanalladzi rafa'as sama'i bighairi amadin. Kemudian yang 9, subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i fajammadah, subhanalladzi subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i fajammadah, subhanalladzi la malja'a wa la manja'a illa minhu wa ilaihi. Nah, ini 10. Kalau ini bisa kita baca di malam padang Arafah itu 1000 kali, maka tingkat kewalian sudah berada di daftar para wali, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 tasbih yang dibaca 1000 kali berarti 10.000. 10.000 subhanallazi, 10.000 subhanallazi. Kalau 1000 kali yang 10 ini kan 10.000 jadi tasbih. Itu di malam padang Arafah. Nah, setelah pagi-pagi belum masuk hari wukuf, barulah masuk hari wukuf setelah zuhur. Bahkan kalau kita belum masuk tetapi sampai di Masjid Namirah, sebelum zuhur itu kita iktikaf di Masjid Namirah. Nanti begitu azan zuhur barulah kita berpindah ke Masjid Ibrahim. Masjid Ibrahim ini sudah termasuk padang Arafah. Di situ kita salat zuhur, sudah masuk padang Arafah. Terus wukuf selama 6 jam. Nanti begitu maghrib bertolak dari padang Arafah menuju Muzdalifah. Nah, itu sebabnya maka Al-Hajju Arafah itu karena wukuf di padang Arafah ini merupakan rangkaian rukun haji yang paling banyak, paling lama waktunya, dan paling banyak wirid yang bisa kita lakukan. Seperti tadi itu, mungkin mabit di Muzdalifah itu wajib haji, bukan rukun haji. Memang bisa menjadi 6 jam dari maghrib sampai jam 12 baru berpindah dari Muzdalifah menuju padang Mina. Tetapi kalau orang-orang yang tahu perjalanan haji, dia tidak akan langsung ke Mina. Dia pasti akan iktikaf di Masjid Masy'aril Haram yang ada di ujung Gunung Muzdalifah itu. Gitu cara Rasulullah. Nanti setelah salat subuh, kemudian sampai ispiror istilahnya, sampai menguning matahari, barulah dia berangkat menuju Mina untuk melaksanakan lontaran Jumratul Aqabah pas pada jam 9 waktu fadilahnya. Nah, ini semua adalah wajib haji. Maka Al-Hajju Arafah itu adalah merupakan salah satu pemberitahuan daripada Rasulullah SAW tentang inti yang paling agung daripada
perbuatan haji adalah wukuf di padang Arafah. Maka digambarkan semacam itulah inti daripada iman itu, setengahnya adalah sabar. Wa qala aidan, dan bersabda juga Rasulullah SAW, abdalul imani abdalul a'mali, paling abdal amal ma akrahat alaihin nufusu, apa yang paling membenci akan dia oleh nafsu. Jadi amal yang paling tidak disukai, maksudnya perbuatan yang paling tidak disukai oleh nafsu, itu sudah yang paling bagusnya. Makanya ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan untuk datang ke tempat pengajian walaupun di saat kita mungkin pada umumnya istirahat, atau kadang-kadang yang lain pergi main-main, jalan-jalan di tempat hiburan, tidak ke mall, kadang-kadang ke tempat hiburan-hiburan. Coba lihat sekarang itu di sebelah baratnya rumah sakit jiwa itu, kalau sore-sore begini sampai maghrib, padat orang. Saya sampai berpikir, apakah ini orang-orang gila itu disuruh ke sini atau orang? Karena saya berpikirkan begini, mungkin di sinilah dia dilatih supaya meneduhkan pikirannya. Ternyata enggak. Ini bukan orang gila, dia bilang, orang normal semua ini. Udayana juga. Tetapi di saat-saat semacam itu kita ternyata ditakdirkan untuk apa? Mencari benteng kita di tempat pengajian, benteng iman kita. Nah ini pada umumnya kan banyak orang tidak suka mengaji itu. Banyak orang tidak suka mengaji karena apa? Dianggap bahwa ya tidak ada hasilnya, tidak dapat uang kita, dia bilang. Tidak bisa kita senang. Wakilan dikatakan Allah Ta'ala ila Dawud alaihissalam, telah mewahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, takhallaq bi akhlaqi, berakhlaklah kau dengan akhlakku. Ini Allah menghitab Nabi Daud. Wa anna min akhlaqi, dan bahwa di antara akhlakku itu, kata Allah kepada Nabi Daud, anni anas saburu, sesungguhnya saya ini adalah orang yang banyak membalas kesabaran, atau bersabarlah langsung Allah Ta'ala terhadap perilaku daripada hambanya. Coba bayangkan Allah Ta'ala, bagaimana dia ditinggalkan syariatnya oleh manusia, tidak dianut agamanya oleh manusia, justru Allah memberikan makan minum sangat-sangat mewah kepada orang-orang tersebut. Fasilitas kendaraannya mewah, rumahnya mewah, makan minumnya mewah, pakaiannya mewah. Padahal Allah Subhanahu wa taala seharusnya murka kepada mereka. Sudah diberikan itu dan ini masih meninggalkan agama saya, masih meninggalkan saya. Maka disitulah bukti sifat saburnya Allah. Wa fi hadithi Atha an Ibni Abbasin, dan dalam hadis Ibnu Atha daripada Abdullah bin Abbas, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal ansari, maka manakala masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kaum Ansar, faqala amu'minun antum, apakah beriman kalian? Fasakatu, maka mereka itu pada diam. Faqala Umaru, maka berkata Umar, na'am ya Rasulullah, mereka orang beriman, kata. Qala wa ma alamatu imanikum, kalau begitu apa tanda-tanda keimanan kalian? Qalu, maka mereka berkata, nashkuru ala rakha, kami bersyukur atas kebahagiaan, kesenangan. Wa nasbiru alal bala, kami ini bersabar atas ujian, sebala. Wa narda bil qada, dan kami ini adalah reda terhadap qada. Kembali saya jelaskan perbedaan antara yang empat ini. Pertama, syukur itu atas menikmati. Syukur atas menikmati. Sedangkan sabar dalam menghadapi. Itu. Sabar dalam menghadapi. Sedangkan redha dalam menerima. Itu.
Jadi syukur dalam menikmati, sabar dalam menghadapi, ridho dalam menerima, ikhlas dalam memberi. Dalam memberi. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, mu'minuna wa rabbil Ka'bah. Oh, berarti kalian betul-betul beriman. Demi Allah pemilik Ka'bah, kalian betul-betul beriman. Berarti sudah tanda keimanan yang tiga ini sudah cukup meyakinkan saya bahwa kalian itu betul-betul orang beriman. Kata Rasulullah SAW. Wa qala SAW, bersabda Rasulullah SAW, bisabri ala ma takrahu khairun katirun. Dalam bersabar atas apa yang kalian tidak sukai itu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Wa qala al-Masih alaihi salam, dan telah bersabda Nabi Isa alaihi salam, innakum la tudrikuna ma tuhibbun. Sesungguhnya kalian itu tidak mengetahui apa yang kalian cintai. Illa bisabrikum, kecuali dengan kesabaran kalian. Kalian tidak akan mendapatkan, maksudnya kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian sukai kecuali dengan kesabaran. Ala ma takrahun, atas apa yang kalian tidak sukai. Wa qala Rasulullah SAW, dan bersabda Rasulullah SAW, lau kana sabru rajulan, niscaya seandainya sabar itu adalah sosok seorang manusia, lakana kariman, niscaya dia pasti seorang manusia yang mulia. Wallahu yuhibbu sabirin, dan Allah itu menyukai orang-orang bersabar. Wal akhbaru fi hadza la tuhsa, dan hadis-hadis tentang kesabaran ini tidak terhitung. Makanya itu Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah innallaha yuhibbus sabirin. Wasta'inu bis sabri was salah innallaha yuhibbus sabirin. Mohonlah pada Allah dengan sabar dan dengan salat. Allah sangat suka terhadap orang-orang bersabar. Itu merupakan bagian tanda bahwa kita itu disuruh minta apapun kepada Allah dengan kesabaran. Apakah hanya dengan sabar saja, atau maksudnya sabar dalam meminta? Kalau kita tidak diberikan sabar, minta lagi, tidak diberikan sabar, ataukah sabar-sabar yang lain, atau sabar-sabar yang lain. Kadang-kadang dengan kita bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara Allah taala untuk memberikan pada kita apa yang kita hajati. Misalnya begini, misalnya kita setelah berikhtiar di Pulau Lombok, setelah berikhtiar semua orang mencibir, ketika kita padahal kalau kita beruntung atas usaha itu kita diiri hatiin, kalau kita tidak berhasil kita dianjekan. Akhirnya apa? Tanpa kita sadari, lah dah betah saya sudah hidup di sini, tidak betah, pindah kita ke tempat lain. Justru di situ tempat berkembang apa yang kita usahakan. Ternyata itu salah satu daripada cara Allah untuk memberikan kepada hambanya pemberian yang terbaik sesuai dengan hajat yang dihajatkan. Oleh sebab itu ketika kita mengalami sesuatu, ketika ada perjuangan, sehingga mungkin kita mencari usaha lain dalam berupaya mencari hajat itu adalah merupakan cara Allah Ta'ala untuk menyuruh kita, sudah, tidak usah kau usahakan ini, yang lain sajalah, tidak usah kau di sini, di situ saja. Jadi Allah memang tidak menurunkan wahyu kepada kita, tetapi dia memberikan kita tanda, memberikan isyarat dengan ujian-ujian. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi bahwa semua yang direncanakan oleh Allah lalu diberikan kepada kita itu sudah terbaik menurut Allah. Walaupun mungkin kita agak sulit dan terlambat untuk menerimanya, maka
tentu di situ baru kita sadar ketika kita mengalami sesuatu. Seperti contoh yang ini, yang beberapa kali disampaikan. Seorang beradik berkakak perempuan, yang adiknya itu sangat-sangat cantik. Sangat cantik. Semua laki-laki ngiler melihat dia. Sementara yang kakak ini, wih, jeleknya tidak kalah dengan siapapun. Sehingga si adik ini menikah bersama seorang laki-laki kaya raya. Pada saat itu hanya dia yang dibangunkan rumah oleh suaminya bertingkat 4 di pinggir jurang yang sangat-sangat antik kelihatannya. Sementara kakaknya ini karena jeleknya sudah tidak kalah dengan siapa-siapa sudah. Dia bilang apa? Saya walau bertelanjang di tengah jalan tidak ada yang menengok saya laki-laki. Kalau begitu tidak usah saya tinggal di kampung sudah, saya pergi ke hutan saja. Tinggallah dia di hutan seorang diri di hutan belantara. Keras saja tidak ada yang menengok dia. Apalagi laki-laki mau simpang, tidak ada. Tetapi pada satu saat itu adiknya yang cantik itu sudah mempunyai anak 3, masih banyak laki-laki mengincar dia karena dia tinggalnya di lantai 4 bersama suaminya. Yang namanya penjahat tahu dia tinggal di situ. Akhirnya diterobosi sampai di lantai 4. Suaminya dibunuh. Telah dibunuh dia, suaminya itu dia sendiri diikat, dilempar dari lantai 4 ke dalam jurang yang sangat dalam, membuat itu si suami mati dan dia sendiri mati. Tinggallah anaknya yang 3 ini. Kebetulan tidak ada keluarganya yang akan mengasuh dia. Maka dipikir-pikir, ini ceritanya dulu almarhumah ini punya kakak. Dia masih hidup tetapi tidak diketahui di mana dia tinggal sekarang. Maka tolong supaya dicari. Agar apa? Agar dia nanti yang mengasuh anak-anak ini. Sampai ditemui sama orang banyak. Dia bawa pulang. Barulah dia dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terus bilang apa? Seandainya kalau saya cantik seperti adik saya akan mengalami seperti itu pula. Saya akan dilemparkan dari tempat yang tinggi sampai tempat yang bawah. Tetapi mungkin inilah hikmah yang terbaik diberikan kepada saya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar saya tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya itulah yang terbaik. Ini yang dilemparkan dari lantai 4 itu memang cara Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menebus kesalahan-kesalahannya yang mungkin terlalu bangga terhadap kecantikan yang tidak sadar bahwa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia merasa terkagum-kagum terhadap dirinya. Akhirnya dihukum oleh Allah taala dengan cara dilempar oleh penjahat dari lantai ke-4 untuk menebus dosa-dosanya. Jadi semua tidak ada yang salah apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna daripada sebuah kesabaran dan keimanan. Qala wa ammal atharu faqad wujida fi risalati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ila Abi Musa Al-Asy'ari wallahu alam bisawab ila al-marji'ah. Nah, nanti ini akan dikisahkan tentang komunikasi antara Umar bin Khattab dengan Musa Al-Asy'ari yang dijadikan gubernur di Mesir dulu, ketika dia berhadapan dengan banyak masalah-masalah, termasuk masalah sungai Nil yang tidak mau keluar airnya kalau tidak diberikan tumbal. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama istiqomah dalam mempelajari semua yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, dan mudah-mudahan juga dengan ini guru-guru kita yang sudah meninggal dunia bangga meninggalkan murid-murid seperti kita yang mau dengan ikhlas melanjutkan perjuangan dan apa yang telah dirintis berupa pengajian-pengajian yang diwariskan kepada kita ini. Bi barakatil Fatihah. Mudah-mudahan juga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan apa yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk putra yang terkecil daripada Ustaz Haulani
yang sekarang sedang dikemo, katanya anak kecil kok dikemo di rumah sakit. Ya Allah, mudah-mudahan takdirkan sukseslah apapun yang dilakukan untuk ikhtiar kesehatan ini, dijadikan sukses oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. Amin amin summa amin. Subhanakallah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.